Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man jadda wajada, man zara'a hasada. Kali ini kita akan mereview racikan herbal yang digunakan untuk membasmi ulat penggeret batang. Jadi sekarang musim sekarang sih musim kemarau, cuma artinya sawah di sini kan ada dua, ada musim kemarau, ada musim hujan. Tapi karena curah hujan masih tinggi, masih ada air yang turun atau hujan yang turun sampai detik ini, akhirnya hama ada. Salah satu hama yang menyerang di lokasi saya dan juga di sekelilingnya, masyarakat sekeliling juga terkena hama yang sama, yaitu hama penggeret batang. Artinya ada ulat penggeret batang yang membuat ujung-ujung dari padi kita putih. Ada biasanya yang menguning. Itu tandanya ada ulat di batangnya yang menggeret batang. Nah, saya akan mereview teman-teman sekalian apa saja yang digunakan untuk dijadikan herbal, herbisida. Yang ini adalah murni organik. Yang pertama yang kita gunakan, tadi saya beli cuma 5.000. Ini ada sekitar setengah kilo. Ini adalah kunyit basah. Oke, cukup 5.000, sudah ada setengah kilo. Ini bisa digunakan sampai berkali-kali teman sekalian. Kemudian yang kedua, di sini ada temulawak. Nah, temulawak ini juga sangat baik untuk mengusir hama-hama yang ada di lahan pertanian kita, terutama di padi. Oke, ini temulawak. Kemudian tadi ada seperempat yang saya beli jahe. Ya, di sini tadi ada jahe, tapi ini ada jahenya, sudah ditumbuk oleh si bos saya ini, Rafa Zidan. Kemudian teman-teman sekalian, setelah semuanya tercampur, di luar saya akan mengambil daun sirsak dan daun pepaya. Daun sirsak dan daun pepaya kita tidak tumbuk-tumbuk, tapi dikocok atau diremas-remas, ya, diremas-remas sampai semua sari patinya keluar. Sama dengan metode yang kita gunakan ketika membuat biosaka. Jadi kalau untuk daun-daunannya itu, yaitu ini nanti setelahnya dikasihkan air, tidak usah kasihkan air beras ya, tidak usah diberikan gula merah, karena ini hanya untuk dijadikan sebagai pengusir hama, maka baunya kita pertahankan, bukan untuk difermentasi. Itu bedanya. Tapi ketika untuk dijadikan sebagai pupuk cair, maka yang kita tambahkan dengan gula merah ataupun garam. Tapi kalau untuk dijadikan sebagai pengusir hama, ya murni baunya tanpa difermentasi. Jadi teman-teman sekalian, setelah ini ditumbuk, ya kita tambahkan daun pepaya dan juga ditambahkan daun sirsak. Ya, berapa kadarnya? Ya, semampu Anda. Jadi dalam bertani organik tidak usah terlalu banyak memperkirakan berapa campurannya. Yang jelas kumpulkan daun, kemudian remas-remas, dan daun pepaya, daun sirsak kita remas-remas. Kemudian saya tambah satu lagi teman-teman sekalian yang baunya pedis, yaitu lombok merah. Nanti saya tambahkan lombok merah. Kemudian saya juga tambahkan dengan daun kumis kucing. Pokoknya intinya untuk pengusir hama itu ada baunya menyengat. Salah satunya ini menyengat, ini juga menyengat. Kemudian dari daun-daun yaitu daun sirsak. Yang kedua ada rasanya pahit. Rasanya pahit itu adalah daun pepaya. Ada juga rasanya pedis yaitu lombok. Ada yang jauh lebih pahit yaitu daun kumis kucing. Itu semua nanti daun-daunannya saya remas-remas, kemudian airnya itu saya campurkan dengan airnya ini, dengan catatan teman sekalian minimal perendaman di dalam air yang bersih ini kurang lebih 4 jam. Setelah 4 jam kita pakai dan tidak boleh melebihi 24 jam. Ketika melebihi 24 jam maka rasanya sudah menjadi rasa POC. Maka kalau lebih 24 jam tambahkan gula dan ditambahkan pula atau boleh ditambahkan juga tetesan tebu, atau boleh ditambahkan juga
garam. Kalau itu sudah melewati 24 jam daripada busuk, kita tetap menjadikannya dia POC. Oke, jadi intinya teman-teman sekalian, saya ulangi bahan-bahan yang digunakan yang ditumbuk yaitu temulawak, kemudian kunyit basah, kemudian tadi sedikit yang saya masukkan yang rasanya pedis yaitu jahe, ya jahe biasa saja. Kalau jahe merah lebih bagus lagi, cuma harganya mahal. Kemudian yang dari daun-daunan yang ada daun pepaya, daun sirsak, kemudian ada pula daun kumis kucing. Yang itu semua daun-daun nanti kita remas seperti hanya metode pembuatan biosaka. Setelah itu airnya kita campur dengan air yang di sini, direndam maksimal 4 jam sebelum penggunaan. Dan sebenarnya bisa juga lewat dari 4 jam, tapi jangan melewati 24 jam. Ketika melewati 24 jam, maka sudah beralih menjadi POC. Kalau POC tetap berguna terhadap pertanian, tetapi kurang mengusir hamanya. Ya, tapi lebih berdominan untuk memberikan nutrisi kepada padi kita. Jadi inilah yang saya gunakan teman-teman sekalian dalam penggunaan pengusir hama. Ingat, jangan menggunakan kimia. Ya, karena dengan menggunakan kimia, ya memang kelihatan langsung lari hamanya, tetapi ya dampak jauh lebih besar. Tanah kita semakin lama semakin kering. Yang kedua, apa yang kita makan itu adalah racun. Ya, bayangkan hama saja yang lari, apalagi hasil padi kita nanti itu kita akan makan dengan keluarga, tentunya mengandung racun. Semua ada kata sida-sidanya itu adalah racun yang tidak sehat untuk tubuh kita. Jadi sekarang muncul banyak penyakit yang dituduh adalah berasal dari padi, berasal dari beras, adalah penyakit gula, ada lain sebagainya. Karena kenapa? Karena kita sendiri yang membuatnya begitu, menggunakan banyak pestisida. Jadi berhenti menggunakan pestisida, pakai dengan cara ini, yaitu murni herbal, dan insya Allah hasilnya sangat luar biasa. Saya sudah praktekkan teman-teman sekalian, sudah beberapa kali saya praktekkan. Kecepatan hamanya pergi itu memang agak lambat dibandingkan kalau kimia, tetapi sama saja hamanya pasti akan pergi ketika diberikan satu kali. Kalau tidak mempan, berikan lagi 3 hari kemudian. Nah, kalau 3 hari kemudian tidak ada pengaruh, ya berikan lagi teman-teman sekalian sampai benar-benar hama itu pergi. Dan ingat, selain daripada hama pergi, ini juga memberikan nutrisi yang baik terhadap padi kita. Bulirnya jauh lebih bagus. Nah, selain daripada penggunaan POC untuk pengusir hama, ini juga bisa digunakan pada masa pembuahan. Pada masa pembuahan, cuma dengan catatan pada masa pembuahan kita tidak menjadikannya lagi herbisida. Artinya kita campur dengan gula merah, artinya kita fermentasi. Nah, itu sangat baik untuk pemenuhan bulir sehingga hasil panen kita berat, atau hasil panen kita timbangannya berat ketika kita akan menjualnya. Dan ini saya sudah praktekkan teman-teman sekalian. Dari hasil panen sebelumnya, satu karung yang kecil itu yang dipakai oleh mesin pemanen yang ada di sini, biasanya masyarakat itu hanya berkisar antara 49 kilo, paling tinggi 50 kilo. Tetapi yang saya kemarin timbang dalam satu karungnya dengan karung yang sama, itu rata-rata beratnya 57 kilo. Jadi kita lebih berat 7 kilo dibandingkan petani yang kimiawi. Dan mereka mengeluarkan banyak uang, dan saya hanya mengeluarkan 10.000. Dan ini bisa dipakai untuk 1 hektar. 10.000 ini hanya bisa dipakai untuk 1 hektar. Ini yang lahan saya hanya sekitar 43 are, tetapi ini saya bisa gunakan sampai 3 kali teman-teman sekalian. Kemudian kalau bagusnya ada kebun kita, kayak tadi sini ada yang saya sisakan. Di sini ada yang saya sisakan, ini yang kecil-kecil saya akan tanam di pematang sawah, sehingga untuk musim-musim yang akan datang itu tidak lagi kita membeli, cukup mencabut. Kemudian kalau sirsak memang ada saya tanam di depan rumah, dan juga pepaya ada. Jadi musim ini kita beli, tapi yang akan datang semuanya gratis. Ya, semuanya gratis. Ini pemberian dari Allah untuk alam dan untuk manusia, untuk kita konsumsi teman-teman sekalian. Ayo hidup sehat,
Menghindarlah dari kimia. Ya, kalau tidak bisa menghindar, kurangi kimia, teman-teman sekalian, dalam bercocok tanam. Kemudian kembali kepada organik. Berapa sidang? Manjada, manzara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.